Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti Nurhayati SAG. Saya guru SD Aisyah Kota Sukabumi, sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sunan Kalijaga, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui daring, rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari rancangan perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan mengecek dulu siapa yang sudah hadir hari ini. Coba. Oh, yang tidak hadir siapa ya? Yang Ibu tidak Saripatun Najah ada? Ada. Oh, ada. Tidak terlihat, maaf. Berarti semuanya sudah hadir ya? Alhamdulillah Ibu. Ya, terima kasih kepada anak-anakku yang sudah hadir tepat waktu. Semoga kalian selalu tetap berdisiplin ya, baik di rumah maupun ketika sedang belajar. Selanjutnya, sebelum kita ke materi, Ibu akan berdoa dulu. Berdoanya dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelasnya siapa? Ananda Muhsin, silahkan dipimpin untuk berdoa. Baik, terima kasih Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Amin. Amin. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu izin share screen dulu ya. Sudah ada, anak-anakku sudah terlihat? Ada Ibu. Ya, terima kasih. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita mau belajar tentang makna kandungan Al-Quran Surat At-Tin. Semoga kalian setelah mempelajari makna Al-Quran Surat At-Tin ini dapat menguraikan makna Quran Surat At-Tin dengan benar. Diskusi tentang isi kandungan Al-Quran Surat At-Tin secara berkelompok dan mampu menampilkan perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi Al-Quran Surat At-Tin. Ibu akan bertanya dulu, siapa yang tahu minggu lalu kita sudah belajar apa? Belajar membaca surat At-Tin, Bu. Ah, hebat, Ananda Meli masih ingat. Terus belajar apa lagi? Terjemahnya belajar tidak? Belajar, Bu. Ah, hebat. Ya. Ananda Suryaningsih juga masih ingat. Sekarang kita baca dulu sama-sama, atau Ibu yang membacakan surat At-Tinnya, Ananda semua membacakan artinya. Siap? Ya, Bu. Ya, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca ya artinya.
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin. dan demi gunung Sinai. Wahadal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang terendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. kecuali orang-orang yang beriman dan Mengerjakan amal solih dan maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Mama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuat mendustakan pembahasan sesudah itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Ya, selanjutnya anak-anakku amati gambar berikut ini. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Ibu. Ini gambar yang pertama, gambar apa ya? Gambar buah. Iya, gambar buah apa? Tin dan zaitun. Iya, ini adalah gambar buah tin. Dan ini adalah gambar buah zaitun. Sekarang lihat gambar yang kedua. Contoh orang beriman dan beramal solih. Nah, di sini contohnya harus taat beribadah, gemar bersedekah, dan ikhlas ketika menolong. Surat At-Tin, mengapa dinamakan surat At-Tin? Surat At-Tin ini dinamakan surat At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama surat At-Tin. Surat At-Tin ini urutan surat ke-95 dalam Al-Quran dan berjumlah 8 ayat. Termasuk golongan surat yang turun di Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nah, sampai di sini dulu. Setelah kalian tadi menerjemahkan Quran surat At-Tin dan mengamati gambar berikut, Ibu persilahkan Ananda semua, kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan pertanyaannya. Ibu buka, siapa saja boleh bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Ananda Meli, silahkan untuk bertanya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya mau bertanya, kenapa Allah bersumpah demi atas nama buah tin dan buah zaitun, tidak buah rambutan, duren, nanas, dan sebagainya? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Ananda Meli. Iya. Pertanyaannya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini Bu, siapa? aku mau bertanya. Oh iya, Ananda Sri, silahkan. Mengapa manusia diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya bisa turun menjadi hina? Iya, pertanyaannya juga bagus. Ibu kumpulkan dulu ya pertanyaannya, nanti kita diskusikan setelah ini. Siapa lagi yang mau bertanya? Aku, Bu. Ya, silahkan Nisa. Mengapa kota Mekah dijuluki kota yang aman, tidak kota lain? Oh iya, mengapa kota Mekah dijuluki kota yang aman?
Yang lainnya, ada lagi yang mau bertanya? Masih ada? Ibu tampung dulu pertanyaannya. Untuk Ya, Ibu. menjawab pertanyaan dari Ananda semuanya, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk berdiskusi menjawab pertanyaan tadi ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Kelompok pertama Ananda Meli, Ananda Sri, Ananda Nisa, dan Ananda Irfan. Itu satu kelompok ya, berempat. Yang kelompok kedua Ananda Suryaningsi, Ananda Muhsin, Ananda Saripatun Najah. Itu juga kelompok 2 berarti ya. Nanti kelompoknya boleh dikasih nama. Misalkan kelompok 1 namanya kelompok Tin, boleh. Yang kedua kelompok 2 misalnya kelompok Zaitun, boleh dikasih nama. Biar semangat diskusinya. Nah, paham ya? Paham, Ibu. Ya, Ibu. Sekarang kalian semua boleh mencari informasi untuk mengumpulkan data-data terkait dengan pertanyaan tadi. Boleh melalui buku sumber, kalian buka buku paket PAI di halaman 8. Itu di sana ada teks tentang makna Al-Quran Surat At-Tin ya, atau kalian boleh ke perpustakaan, atau boleh mewawancarai guru yang lain, atau Pak Ustadz, atau siapa saja yang bisa menjawab tentang pertanyaan kalian tadi. Paham? Paham, Ibu. Alhamdulillah, kalian sudah mencari informasi terkait dengan pertanyaan tadi. Sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nanti setelah diskusi, anak-anakku akan Ibu berikan waktu untuk presentasi di hadapan teman-temannya. Nanti kelompok lain boleh menanggapinya. Silakan diskusi ya. Ibu beri waktu nanti 30 menit atau 20 menit untuk berdiskusi. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya. Aku anggap sudah selesai ya diskusinya. Sekarang coba kelompok 1 dulu presentasikan hasil diskusi dengan temannya. Ayo, siapa yang mau mewakili kelompok 1? Ya, Meli bacakan, Meli. Ayo, yang berani ke depan nanti nilainya akan lebih. Yang berani mempresentasikan dibanding yang temannya tidak berani. Saya mau. Ayo, Neng Nisa. Baik, Ayo. boleh saya izin, Bu, ingin Hebat, mempresentasikan. ya udah boleh berani ya. Berarti udah berani tampil. Silahkan, Ya. Ananda Nisa. Baik, bismillah. Pertanyaannya tadi, mengapa Allah bersumpah dengan buah tin dan juga buah zaitun? Iya. Jawaban dari kami setelah kami berdiskusi yaitu Allah bersumpah kepada buah tin dan buah zaitun karena itu adalah makanan orang terdahulu. Kalau kepada kota Mekah karena itu tempat Nabi Muhammad lahir, di sana ada Ka'bahnya. Dan zaitun itu dan buah tin mempunyai banyak gizi dan bagus untuk tubuh, Bu. Mungkin Iya. itu. Iya, alhamdulillah. Jawabannya sudah lengkap sekali. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mungkin ada yang berani mempresentasikannya. Nanti Ibu berikan nilai lebih seperti tadi, Ananda Nisa. Silahkan. Kelompok 2 tadi siapa ya? Ananda Muhsin. Boleh untuk mewakili presentasi kelompoknya. Baik, Bu. Tadi Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Menurut kelompok kami, buah tin sama zaitun itu banyak manfaatnya, Bu. Manfaatnya itu saya lihat saudara saya tuh pada pakai minyak zaitun.
Yang kedua aman ya Bu ya. Kenapa kota Mekah dijuluki kota yang aman? Ya, karena itu kota yang diminta oleh Nabi Ibrahim agar dilindungi dari segala hal. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih sudah berani mempresentasikan ke depan ya. Mungkin jawabannya kurang lengkap ya. Saya Bu. Ya, silahkan Ananda Irfan untuk melengkapi pertanyaan yang lainnya. Tadi kan ada 3 dari temannya. Pertanyaan yang pertama teh. Mengapa Allah bersumpah dengan buah tin? Nah, mengapa Allah bersumpah dengan buah tin? Nah, di kelompok kami menyimpulkan Allah bersumpah itu tidak dengan buah tin saja, tapi bersumpah dengan 4, yaitu buah tin, ya zaitun, lalu Gunung Sinai dan negeri Mekah. Ya. Lanjut. Ya, dan 4 perkara tersebut sangat erat ada hubungannya dengan penciptaan manusia. Karena ayat selanjutnya Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kenapa Allah bersumpah dengan buah tin? Karena buah tin itu buah yang rasanya sama, mau yang muda, mau yang tua, yang membedakan hanya kulitnya saja. Ya, terima kasih Ananda Irfan yang sudah berani mempresentasikan hasil diskusinya. Oh iya, belum selesai. Ya, silakan. Silakan, pertanyaan yang kedua. Yang membedakan manusia itu hanya kulit saja, Bu. Gitu. Oh iya. Nah, hanya cangkangnya saja gitu, antara pejabat dengan rakyat. Yang membedakan yang bagus rupa dengan yang jelek rupa hanya kulit saja. Kalau dibuka semuanya tengkorak, Bu. Ya, terima kasih Ananda Irfan, sudah bagus sekali. Dari kelompok kami, Bu. Ya, sama-sama. Sudah bagus sekali presentasinya dan jawabannya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang makna Al-Quran Surat At-Tin. Simak ya video berikut ini supaya kalian lebih paham. Coba diperhatikan ya penjelasan dari makna Al-Quran Surat At-Tin ini. Oh iya. Ibu. Surat At-Tin. Ya. Itu yang barusan Ibu ya? Ya, ini Ibu menjelaskan. Ibu ada suaranya enggak? Enggak kedengaran suaranya. Ada. Oh. Sebentar ya. Iya, Bu. Mau buahnya. Suaranya mau buah tin. Ini suara video dari. Udah nggak kelihatan. Memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat yang kedua, dan demi Bukit Sinai. Gunung Sinai yaitu gunung yang terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa, Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat yang ketiga, dan demi kota Mekah yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah.
Kota ini disebut dengan kota yang aman, karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya, dan kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Apa ini? Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Allah mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun menjadi hina, karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Setelah kalian tadi memperhatikan videonya, mungkin kalian sudah paham apa yang dipertanyakan tadi. Kenapa kota Mekah dijuluki dengan kota yang aman? Atau kenapa surat At-Tin dijadikan sumpah oleh Allah? Dan yang ketiga yaitu mengapa manusia derajatnya menjadi rendah, padahal manusia itu diciptakan Allah dalam sebaik-baik bentuk. Nah itu sekarang implementasi dari pemahaman Quran Surat At-Tin ini, contoh untuk perilaku yang akan kita teladani, yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur karena Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak merasa angkuh karena Allah kuasa untuk membalikkan keadaan kita dengan sangat mudah. Yang ketiga, meningkatkan keimanan dan amal soleh yang akan menjadi pokok kemuliaan manusia. Yang keempat, beriman terhadap yaumul jaza. Yang kelima, beriman terhadap sifat al-hakim dan al-adlu Allah. Baiklah anak-anakku, setelah ini kalian kerjakan uji kompetensi yang ada di buku paket kalian di halaman 19 ya. Nanti setelah mengerjakan, boleh anak-anakku kumpulkan. Terima kasih kalian sudah mengerjakan dengan baik tugasnya, latihannya. Sekarang kita simpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Kesimpulan dari materi tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi buah tin dan buah zaitun. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina bila tidak beriman dan beramal soleh. Manusia menjadi mulia di sisi Allah bila beriman kepada Allah dan beramal soleh. Yang keempat, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia ada yang mendustakannya. Yang kelima, Allah Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk ciptaannya. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Untuk tugas selanjutnya, anak-anakku silahkan pelajari pembelajaran 2 tentang Asmaul Husna. Nah, Ibu tugaskan untuk membaca di rumah. Terakhir, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku sudah belajar dengan semangat dan baik hari ini. Amin. Iya. Iya, Ibu. Ya Ibu, terima kasih.